ketika seniman-seniman di daerah ngerasa harus melawan Jakarta, kok yang menentukan Jakarta sih, Jakarta sentris, gitu, Jakarta sentris apa segala macam, ya lawan aja gitu. Menjadi pusat-pusat perkembangan kebudayaan baru seperti Eropa begitu kan, dahsyat banget Indonesia ini kan. Makin beragam. Para novel DKJ itu bertahan selama ini, bertahan itu artinya dengan kewibawaannya yang nggak luntur, nggak turun begitu. Kuncinya pada bagaimana memilih juri. Bagaimana memilih juri? Bagaimana menentukan juri. Oke. Nah, Halo, saudara-saudara semua, ketemu lagi sama saya RS Sutanto, editor Lentera App hanya di Lentera Talk. Dan kali ini teman-teman bisa ngelihat suasana yang berbeda ya, karena kali ini kita ada di kantornya Dewan Kesenian Jakarta. Dan di samping saya sudah ada Mas Hasan Asfahani yang tentu teman-teman udah familiar juga sama Mas Hasan. Beliau ini adalah penulis, penyair, juga anggota Komite Sastra di Dewan Kesenian Jakarta. Nah, maka itu kita akan kulik-kulik soal apa sih sebenarnya itu Dewan Kesenian Jakarta. Pertama, makasih banget Mas. Terima kasih. Berkenan hadir di Lentera Talk ya, podcast sederhana kami gitu. Thank you banget waktunya. Tentu yang pertanyaan pertama yaitu, tolong ceritain panjang kali lebar sebetulnya apa itu Dewan Kesenian Jakarta gitu. Dan apakah Dewan Kesenian ini ada di daerah-daerah lain juga? Gitu. Oke, Dewan Kesenian Jakarta itu bisa dibilang lembaga pertama di Indonesia yang seperti ini gitu, Dewan Kesenian Jakarta. Jakarta yang pertama punya lembaga yang menjadi mitra strategis gubernur untuk pembangunan atau pengembangan kesenian di daerah masing-masing. Gitu. Nah, kita tuh dibentuk oleh waktu itu Gubernur Ali Sadikin. Beliau tuh selalu disebut-sebut lah karena memang visioner banget gitu ketika beliau memikirkan nasib seniman pada waktu itu. Kan ceritanya seniman tuh ngumpulnya di Senen dulu kan. Ya, ada seniman Senen tuh terkenal tuh tahun 50-an, 60-an gitu kan. Begitu kena bongkaran Senen, proyek Senen itu senimannya bubar pada kemana gitu kan. Terus kepada 3 orang tuh. 3 orang itu adalah Ayep Rosidi, Ilen Suryanegara kalau nggak salah, sama Ramadan KH. Si Pak Ali Sadikin bertanya gitu, itu kemana tuh seniman-seniman tuh setelah Senen dibongkar ya kemana-mana gitu kan. Terus ngobrol, mereka perlulah dibuatkan satu tempat, namanya lah Taman Ismail Marzuki ya, di sini tempatnya. Gitu. Siapa yang ngelola? Dibentuklah Dewan Kesenian Jakarta. Nah gitu ceritanya. Kan kalian yang ngerti kesenian, aku nggak ngerti katanya Pak Ali Sadikin kan, coba uruslah kesenian itu untuk Jakarta. Nah, nasibnya Jakarta, DKJ itu kan nasibnya harusnya kan ngurusin Jakarta doang tuh, tapi dari awal berdirinya tuh ngurusin Indonesia jadinya. Nasional. Padahal tadinya regional. Dari sampai sekarang itu sebenarnya hanya mengurusin kesenian di Jakarta, tapi waktu itu secara tidak sengaja, tidak dirancang, dia menjadi ya barometer, ya menjadi laboratorium kesenian untuk Indonesia jadinya gitu. Jadi sampai terjadi kalau lu penyair, kalau lu belum baca puisi di tim di sini gitu, yang acaranya dibikin oleh Dewan Kesenian Jakarta, lu belum penyair. Nah itu kan nggak dirancang menjadi seperti itu gitu kan. Ya tapi masa-masa itu berlalu lah, turun naik lah, pasang surut lah kan. Jadi tapi ya Jakarta masih memerlukan Dewan Kesenian Jakarta sampai sekarang dengan segala bentuk hubungannya lah dengan pemerintahan. Orde Baru berlalu dan lain-lain, agak surut perannya. Lalu perannya sebagai pusat kesenian itu sempat digugat, dipertanyakan segala macam lah. Tapi ya apapun, sekarang Dewan Kesenian itu tetap eksis, dan model seperti ini kemudian juga katakanlah ditiru oleh daerah-daerah lain gitu. Daerah-daerah lain, provinsi-provinsi, kabupaten kota juga membentuk Dewan Keseniannya masing-masing. Kira-kira begitu tuh. Ada aturannya, ada Irjen Mendragi Rudini tahun 90 berapa gitu, gue lupa. Terus kita itulah. Nah itulah yang dasar. Nah sekarang sebenarnya masuk ke era baru, era ketika kita punya Kementerian Kebudayaan, kita sudah punya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah sekarang tuh daerah-daerah tuh punya pilihan apakah membentuk Dewan Kebudayaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, atau Dewan Kesenian seperti DKJ. Kalau Jakarta tetap mempertahankan Dewan Kesenian Jakarta karena untuk kebudayaan ada lembaga lain yang namanya Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, itu yang diusul itu gitu. Nah, kenapa dua-duanya punya landasan atau punya argumen untuk dibentuk, tergantung kebutuhan daerah masing-masing. Karena di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Ada ya olahraga tradisional, arsitektur tradisional, macam-macam lah, tari tradisional,
Nah, kesenian itu salah satunya di antara 10 itu. Semua seni masuk di situ. Jadi seni sastra, seni rupa, seni tari itu masuk di seni yang di antara 10 itu. So, kalau DKJ jelas kesenian ngurusin 6 cabang seni yang masuk di 1 dari 10 itu. Kalau di daerah-daerah merasa perlunya ada dewan kebudayaan karena harus mengurusin olahraga tradisional dan lain-lain, ya silakan dia membentuk dewan kebudayaan gitu. Tapi ya masing-masing diperlukan, semua ada landasannya. Nah, pemerintah itu dalam hal ini adalah Kementerian Kebudayaan lagi membuat kayaknya peraturan pemerintah deh gitu tentang itu. Nanti kementeriannya juga baru kan. Nah, kira-kira gitu soal lembaga. Kalau pertanyaannya. Berarti itu kewajiban dari pemerintah kalau nanti daerah, peraturan pemerintah keluar, ya itu kewajiban. Ada kewajiban untuk membentuk menganggarkan, membuat SK. Kan di daerah masing-masing itu macam-macam modelnya nih gitu. Ada yang ketua dewan keseniannya istri wali kota gitu kan bukan kesenian karena politis gitu kan. Ada yang wali kotanya sendiri bahkan gitu, ada kepala dinas gitu kan. Tapi itu dinamika di daerah lah karena belum ada peraturan regulasi yang jelas. Nah, kita sekarang menunggu peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan Kementerian Kebudayaan itu seperti apa gitu. Tapi kalau itu kita meminta itu karena nanti ada keharusan menganggarkan kegiatan kesenian di masing-masing daerah. Bahkan Jakarta itu dana abadi pun kita perjuangkan, dana abadi kebudayaan daerah. Ya mudah-mudahan terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Nah, ruang lingkup tadi DKJ itu ada seni tari, seni musik, seni film. Ada 6 cabang seni. Ada 6 cabang seni. Apa gitu, Mas? Seni sastra, seni rupa, seni tari, film, musik, teater. Dan pada akhirnya ini juga skalanya bisa ke nasional. Nah, gini, kita bahkan internasional. Program-program di masing-masing komite 6 itu sudah sejak awal punya kegiatan yang levelnya internasional, nasional gitu. Kayak aku di sastra, misalnya kami di sastra punya Jakarta International Literary Festival sejak 2019 sampai sekarang. Insya Allah tahun ini masih kita laksanakan lagi. Komite lain juga punya kayak teater, punya Jakarta International Theater Platform. Itu yang tampil adalah teater-teater dari luar negeri, dari berbagai negara. Kalau musik punya Jakarta International Ethnic Music Festival misalnya gitu. Nah, itu musik-musik etnis Jabar Festival di sini diselenggarakan di sini. Semua punya tari juga punya tapi ada nasional, skalanya nasional dan internasional gitu ya. Nasional punya gitu, yang lokal Jakarta pun kita punya. Nah, itulah kayaknya kayak beban sejarahnya, ya bukan kecelakaan kali ya gitu kan. Sebenarnya kan ini inisiatif seorang gubernur, tapi kemudian dia menjadi kayak ngurusin nasional gitu, ngurusin Indonesia jadinya gitu. Gitu sih. Kalau ruang gerak dan seberapa besar keputusan yang bisa dibuat oleh DKJ itu kayak gimana tuh, Mas? Maksudnya gimana? Iya, jadi seberapa besar ruang gerak Dewan Kesenian Jakarta di Jakarta sendiri gitu? Oke. Kita tuh sebenarnya merumuskan terus ya peran kita, bagaimana kita berperan. Gitu. Apa sih artinya mitra strategis gubernur dalam pengembangan kesenian di Jakarta? Itu artinya apa? Itu kan disebutkan tuh di perda kita yang terakhir. Perdanya sudah Pergub berkali-kali berganti lah sesuai dengan kebutuhan gitu. Apakah kita hanya membantu merumuskan kebijakan-kebijakan pengembangan kesenian? Apakah kita juga menyelenggarakan misalnya kayak gitu? Nah, itu ruang-ruang gerak yang kemudian selalu ditafsirkan gitu. Sebenarnya intinya sih kita sebenarnya membantu merancang kebijakan pengembangan kesenian di Jakarta. Sebenarnya itu intinya ya. Tapi apakah kita melaksanakan? Nah, sini muncul berbagai tafsir gitu. Kemudian sebenarnya DKJ tidak menyelenggarakan kegiatan karena kami bukan event organizer kan, bukan sebenarnya itu gitu. Nah, tapi ada politik anggaran misalnya gitu, bukan maksudnya begini. Dulu kan kita pakai dana hibah. Dana hibah itu dikasih gelondongan, udah sekian miliar setahun, silakan DKJ kelola. Bukan kami yang mengelola, kami membentuk tim kerja untuk itu gitu loh. Aku terlibat di kegiatannya Komite Sastra misalnya, aku nggak dibayar lagi gitu. Karena aku udah dibayar sebagai anggota Komite Sastra begitu kan. Nah, kan mendingan orang lain yang terlibat di acara itu tampil begitu kan. Nah, itu sih ruang geraknya begitu kan. Jadi kami bukan event organizer pada intinya. Tapi apabila sesuatu kegiatan itu kemudian kadang-kadang susah mencari pihak penyelenggara yang mampu menyelenggarakan itu. So kita istilahnya muncullah istilah swakelola gitu. Swakelola itu
kami membentuk tim kerja, tapi bukan kami ya, kami menunjuk direktur programnya, dia menyelenggarakan misalnya JIP, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa diselenggarakan oleh pihak ketiga sebenarnya, siapapun lah yang mampu menyelenggarakan dengan dana yang tersedia itu dan sesuai mencapai tujuan dari kegiatan itu bisa itu. Nah, ya selama ini sih terselenggara aja sih kegiatan-kegiatan itu, kecuali dananya nggak ada ya. Kalau dananya nggak ada itu ya kita nggak bisa ngapain. Gitu. Nah, soal pendanaan itu bisa membuat ruang geraknya menjadi lebih lebar, lebih luas atau sempit misalnya. Nah di pergub yang baru itu DKJ itu bisa mencari dana dari luar, sponsor yang tidak mengikat gitu, itu bisa gitu misalnya BUMN atau pihak swasta atau dana-dana dari CSR atau lembaga filantropi, sejauh itu tidak mengikat kita bekerja sama dengan mereka gitu. Yang sebelumnya nggak bisa? Bisa sih, cuma itu kalau cukup kan kita nggak perlu nyari lagi ngapain gitu. Tapi ketika ada aturan yang membolehkan itu, maka kalau kita pengen misalnya nih ya dari gubernur, dari kementerian daerah, dari Pemprov, kita merancang acara yang 1,5 miliar misalnya nih ya untuk satu kegiatan, lalu APBD hanya menyediakan 1 miliar gitu. Sekarang ada penghematan karena ada pemotongan dan lain-lain lah gitu kan, selalu kan terjadi itu kan. Kemudian kan kami memutuskan untuk memperkecil acara 1 miliar atau tetap dengan 1,5 miliar gitu. Jumlah sastrawannya berapa dikurangin kah gitu. Enggak, kita tetap aja segitu seperti rancangan semula. Kan kita harus nyari nih yang 500 jutanya gitu. Nah, itu keputusannya pada komite gitu, pada anggota gitu. Jadi gitu sih. Ruang geraknya kira-kira seperti itu. Dan so far sih nyaman aja sih. Dan kalau kaitannya sama jembatan antara masyarakat dengan seniman itu di DKJ itu seperti apa, Mas? Oke, belakangan kita berbicara tentang ekosistem ya, komunitas begitu gitu. Dan sebenarnya dari dulu juga, cuman sekarang lebih terarah. Kayak pengurus yang sekarang ini, yang akan berakhir tahun depan itu kan kita tagline-nya adalah seni, kota, dan warga. By the way, ngomong-ngomong, kepengurusannya ini 5 tahun, Mas? Enggak, 3 tahun. Oh, 3 tahun? Hanya 3 tahun. Mungkin akan ada evaluasi. 3 tahun tapi bisa 2 kali. Saya kan, ini periode kedua saya. Gitu, 3 tahun. Dulu nggak tahu apa pertimbangannya, jangan lama-lama sih, 3 tahun cukup lah. Gitu sih. Nah, lanjut tadi soal ekosistem. Ya, kita pendekatannya ekosistem. Karena itu misalnya di 2 pengurusan terakhir itu kita membuat sebuah komisi. Komisi itu adalah unit kerja di luar komite. Kalau komite itu kan cabang keseniannya ya, kalau komisi itu fungsinya misalnya ada komisi simpul seni namanya. Nah, simpul seni itu kayaknya zamannya Pak Anies deh, periode pertama itu kan dilantik oleh Pak Anies itu. Dan DKJ itu Dewan Kesenian Jakarta ya, bukan Dewan Kesenian tim gitu. Meskipun awalnya adalah untuk mengelola tim. Nah, kita mulailah membuka diri melihat Jakarta sebagai laman bermain kita yang luas gitu. Kita punya PPSB, Pusat Pelatihan Seni dan Budaya di 5 wilayah. Kita pikirin dong gitu. Nah, itu lalu kita membuka diri untuk itu namanya yang bekerja adalah komisi simpul seni. Di mana titik-titik yang karena misalnya kita penari perlu ruang studio untuk berlatih yang murah, kan tidak murah juga ternyata sewa ruangan untuk berlatih itu kan gitu. Nah, kita mencari kan itu berpikir ala simpul seni itu gitu. Ternyata kita PPSB belum kita maksimalkan. Barangkali tahun depan akan dibuka sepanjang tahun, akan ada satu pertunjukan teater tuh di PPSB kan desainnya lagi dibikin bagus banget tuh, sangat layak gitu. Nah, jadi beban tim sebagai tempat ruang untuk berekspresi akan menjadi lebih ringan barangkali kalau kemudian tersebar gitu Mas ya. Tersebar gitu kan. Nah, itu yang berpikir bagaimana memperlebar ruang untuk berinteraksi, dan ya DKJ memikirkan itu gitu, mencarikan pendanaannya seperti apa, memikirkan kepenontonannya seperti apa gitu, dan selalu dipikirkan itu gitu loh. Semua cabang seni lah, bukan hanya teater atau apa gitu. Nah, mungkin kita memikirkan ruang-ruang yang lebih banyak untuk pameran seni rupa misalnya kayak gitu. Itu selalu ada pemikiran baru lah gitu, membaca situasi yang berkembang seperti apa begitu kan. Gitu kira-kira kalau ini Mas punya fungsi advokasi juga nggak? Yes. Misalnya seniman bisa ngadu soal copyright, soal perlindungan hak cipta dan lain sebagainya gitu. Bukan lembaga pengaduan sebenarnya, tapi kita mendengarkan itu. Misalnya sekarang kita tahun ini kita intens sekali bicara tentang AI gitu. Dalam rangkaian diskusinya kita bicara
AI dari pakar hukum bicara tentang hak cipta, bagaimana, filsafat bicara tentang dari sudut pandang penciptaan, filosofinya gimana sih kalau AI itu gitu. Nah, nanti Sabtu juga ada diskusi nanti. Nanti Sabtu di sini ada diskusi lagi tentang apa namanya aircraft dengan AI itu gimana hubungannya begitu kan. Ya itu bagian dari advokasi kita tuh gitu. Bagaimana siapa yang mau peduli kemudian gitu kan misalnya ini mengubah lanskap ekonomi kreatif atau lanskap kreativitas gitu kan. Tapi kita nggak terhindarkan dari kemajuan teknologi itu kan gitu. Mau kita bagaimana kita menyambutnya gitu, bagaimana kita memanfaatkannya itu. Bukan hanya itu, tapi advokasi yang lain juga misalnya bagaimana memberdayakan. Misalnya begini deh, kita peduli dengan indeks pemajuan kebudayaan sekarang. Itu adalah indikator yang ditulis oleh Bappenas supaya ukuran-ukuran pembangunan kebudayaan di seluruh Indonesia di provinsi itu sama gitu. Kami bicara itu gitu, bukan hanya penciptaan tapi jadi ada bahasa yang sama dengan Dinas Kebudayaan, dengan Bapeda, dengan Gubernur. Ini kalau diberesin ini kita membantu menaikkan IPK loh. Jakarta tuh rendah loh IPK kayak gitu. Nah, itu kan advokasi kita yang misalnya indeks pembangunan kebudayaan itu dimensi pertama, indikator pertama itu adalah ekonomi budaya. Sederhananya adalah berapa banyak orang di Jakarta yang sejahtera dengan kegiatannya dalam hal kebudayaan misalnya. Seberapa sejahtera seniman di Jakarta itu kan kalau seniman yang sejahtera berarti menaikkan indeks pembangunan kebudayaan Jakarta kan gitu. Nah, kenapa kita rendah kalah sama Jogja sama Bali misalnya, mereka selalu nomor 1 atau nomor 2 tuh. Kita lupa gue berapa, sekitar 54 dan peringkat 20 nasional, kan rendah. Jakarta masa kalah sih gitu. Nah, itu advokasi kita tuh. Kita kemudian bicara itu kepada apa namanya dinas, kepada gubernur. Pak, yang kami perjuangkan ini sebenarnya kan membantu menaikkan IPK Jakarta gitu. Nah, ada kesadaran itu dan siapa lagi yang bicara itu kalau bukan DKJ kan. Nah, itu advokasi, bentuk-bentuk advokasi yang kita lakukan Mas gitu kira-kira. Gitu deh. Nah, yang juga saya yakin juga yang ini jadi salah satu yang bikin penasaran orang-orang juga sebenarnya siapa sih yang bisa jadi anggotanya DKJ dan apakah harus seniman atau bisa dari latar lain juga atau sebenarnya ada lembaga yang menunjuk gitu-gitu Mas? Ini menarik nih. Pas ditanyakan saat ini nih, karena kami lagi nyiapin Musyawarah Kesenian Jakarta. Itu 3 tahun. Musyawarah Kesenian Jakarta? 3 tahunan itu, 3 tahun diselenggarakan. 9 bulan sebelum pengurus berakhir, dia harus menyelenggarakan Musyawarah Kesenian Jakarta. Apa yang dilakukan di sana? Ya ada 3 agenda sih biasanya gitu. Membicarakan soal regulasi, membicarakan soal rencana strategis program kesenian Jakarta, dan memilih calon anggota. Di musyawarah itu? Di musyawarah itu nanti orang mendaftar, lalu ada komisi di musyawarah yang menyeleksi secara administrasi layak tidaknya. Hasilnya adalah bakal kandidat. Bakal kandidat itulah yang jadi usulan ke Akademi Jakarta. Nanti Akademi Jakarta lah yang memilih 5 orang. Maka nanti Akademi Jakarta menghasilkan calon anggota. Anggota terpilih namanya. 3 bulan sebelum kami berakhir, pengurus lama berakhir. Jadi setelah itu kemudian nanti diusulkan ke gubernur mengukuhkan. Jadi dipilih, jadi anggota DKJ itu sekarang dipilih di Musyawarah Kesenian Jakarta dengan mendaftar, lalu nanti AJ menetapkan, memilih, jadilah calon terpilih untuk diserahkan kepada gubernur yang mengukuhkan. Setelah SK gubernur keluar, maka dia bekerja. Dan itu 3 bulan sebelum kami berakhir. Iya, sebelum pengurus berakhir. Anda bisa menjadi daftar. Serius. Itu tadi. Karena seniman, akademisi seni bisa, pengamat seni, wartawan seni juga bisa. Pemerhati bisa. Wartawan gitu budaya bisa, begitu kan. Dan berdomisili aktif di Jakarta dalam Jakarta dan sekitarnya minimal 5 tahun terakhir. Beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya. Jakarta dan sekitarnya itu sekarang teman-temannya ada yang tinggal di Depok, Tangsel, gitu ya. Benar gitu, ada gitu. Jadi itu definisinya agak longgar. Beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya minimal 5 tahun terakhir gitu misalnya. Nah, aku kan sebenarnya juga begitu, KTP ku
Batam nih, serius. Aku Batam, tapi ketika aku terpilih 2020, aku udah 6 tahun beraktivitas di Jakarta karena aku bertugas di Jakarta sejak 2014. Ya, akhir 2013. Nah, waktu itu aku juga bertanya ketika diusulkan nama aku, mau nggak jadi pengurus DKJ di sastra? Memang bisa kan, KTP ku, aku nggak akan pernah mengubah KTP ku Batam, ribet banget ngurus KTP kan. Boleh kok gitu, yang penting berdomisili di sekitar, dan yang satu lagi beraktivitas di Jakarta. Wah kalau gitu aku masuk gitu. Ya, jadi gitu. Nah sebenarnya begitu. Kayaknya beberapa mungkin bulan ini atau ya bulan ini nanti kita akan membuka tuh pendaftaran di situsnya DKJ itu. Intinya sih gitu ya, memahami, nanti akan menulis artikel dan lain-lain gitu. AJ sebenarnya kuncinya. Sebelum sistem itu berjalan, AJ memilih berdasarkan usulan. Nah itu, tolong jelasin lagi Mas ke kami, Akademi Jakarta. Oke, Akademi Jakarta itu dibentuk meniru konsep Akademi Prancis. Franchise Academy, lupa gimana. Itulah, itu dewa-dewanya pemikir-pemikirnya Prancis kan. Dan abadi, keanggotaannya abadi gitu. Jadi kalau gitu. 100 atau berapa orang gitu, 90 berapa gitu, lupa lah. Tapi konsepnya begitu, kalau meninggal nanti tambah 1. Meninggal tambah 1. Ketuanya juga terus aja gitu. Jadi mereka abadi tuh. Nah lalu dulu ketika DKJ dibentuk, AJ justru belakangan nih. Siapa yang melindungi DKJ nih gitu kan? Kalau gitu kita bikin aja Akademi Jakarta gitu. Lalu dibentuklah Akademi Jakarta gitu. Ya dewa-dewa seniman kita lah gitu kan. Yang duduk di situ gitu. Sultan Takdir Ali Sabana. Sekarang Seno Gumira di Dharma, Bu Melani, Bu siapa namanya, sekarang ada batasan umur 70 tahun karena ada pertimbangan apa dulu, jadi tidak selamanya gitu. 70 tahun itu udah capek, kasihan gitu, berpikirnya udah nggak sanggup lagi, jadi dibatasi gitu. Ya, tapi kesepuhannya, kepakarannya itu yang penting gitu. Ada Bang Sam Haisi begitu. Nah nanti dia yang memilih usulan dari NKJ, antara lain bukan cuma itu tugasnya, dia mengawasi jalannya NKJ. Nanti dia bisa menegur kalau bisa mengusulkan pemberhentian juga AJ bisa. Nanti AJ yang kalau ada kejadian yang anggota DKJ melanggar sehingga kehilangan hak untuk menjadi anggota DKJ, itu bisa diputuskan untuk diserahkan kepada AJ yang memutuskan untuk mengusulkan pemberhentian ke gubernur. Karena yang angkat gubernur kan. Itu sih, nah itu AJ. Berarti cukup inklusif dan terbuka ya? Terbuka sebenarnya. Terbuka sekali ya, lewat musyawarah itu. Meritokrasi banget. Kalau lu tidak bisa meyakinkan Akademi Jakarta, ya nggak akan terpilih gitu. Ya mungkin dulu ada intervensi politik, barangkali dulu ya ceritanya gue nggak tahu deh ceritanya dulu kan. Zaman Orde Baru gitu kan, cuma dikontrol. Apapun dikontrol lah, termasuk Dewan Kesenian lah gitu kan. Ya barangkali juga jadi AJ jadinya mungkin bisa diintervensi juga, mungkin ya saya nggak tahu lah gitu. Kalau sekarang sih rasanya gua nggak bisa ngelobi-lobi, Pak, pilih gue dong, ini nggak bisa, ya nggak mungkin, orangnya banyak gimana ceritanya gitu kan. Gitu kira-kira. Tapi kalau ini Mas, to be fair, misalnya kalau misalnya ketua DKJ-nya cenderung sekarang kan Ombeng ini kan ke teater nih. Ada nggak kecenderungan, DKJ-nya tahun ini keputusan Ombeng lebih ke teater nih, gitu-gitu? Enggak kan, ada, program diputuskan, intinya DKJ itu di komite sebenarnya. Di komite sastra, komite, ya semua cabang seni itu. Intinya itu, jadi kalau DKJ kelihatan bekerja, yang bekerja itu komite sebenarnya. Kayak di Komsas, di Komsas itu kita punya situs tengara.id yang udah 11 edisi, gitu kan. Tahun ini kita punya sayembara novel lagi, yang baru ditutup. Pesertanya sekitar 700, banyak banget. Gitu nah langsung aja deh kalau gitu, udah di-mention nih. Tadi DKJ udah, sekarang kita masuk ke spesifik. Karena Mas Hasan juga Komite Sastra DKJ. Nah, jelaskan pula itu tugas dan tanggung jawabnya. Tadi kan program-programnya udah disebut itu. Iya, intinya tugasnya itu apa ya? Ya, sebenarnya kami anggota DKJ itu memikirkan program apa yang dibutuhkan Jakarta gitu, atau dibutuhkan oleh ekosistem keseniannya masing-masing gitu kan. Nah, kalau di Kompas itu kan yang selalu kita jaga sebagai, kita menyebutnya legacy lah, program yang warisan penting lah gitu kan. Sayembara novel itu penting banget. Tahunan ya Mas ya? Itu 50 tahun, bisa 2 tahunan, bisa tahunan gitu. Kadang-kadang pertimbangannya adalah tahun lalu kayaknya kurang ya, kita tunggu aja deh, kasih jarak 2 tahun. Nah itu sekarang punya pertimbangan gitu. Pengennya setiap tahun, pengennya gitu kan. Terus kan bergantian tuh antara, kayak tahun ini puisi nggak ada, tahun kemarin kritik sama
cuman sayembara kritik gitu kan, kita tunda yang puisinya gitu. Nggak ada keharusan tiap tahun sih. Kalau ada dananya gitu cukup gitu tuh bisa aja tiap tahun gitu kita bikin. Kalau dananya kemudian bergantung sama APBD kan gitu, begitu ada pemotongan karena ada penghematan, efisiensi dan lain-lain ya kita mengurangi. Novel kita utamakan, kita pertahankan. Nah, sekarang ada sayembara novel begitu kan, manuskrip loh ya, bukan buku ya gitu. Jadi nanti pemenangnya itu udah jadi rebutan para penerbit tuh. Pasti. Gitu. Ya, itu gitu kan. Nah itu kan kita berhasil kan. Artinya kalau mau nengok ke belakang kan novel Mahbub Junaidi, Putu Wijaya, Ramadan KH kalau nggak salah tuh, terus Ayu Utami 97 kan. Mahfud Ikhwan, Felix Nesi yang kemarin sekarang lagi berkibar-kibar di luar, udah diterjemahin ke beberapa bahasa kan. Mahfud Ikhwan juga diterjemahin ke beberapa bahasa sekarang gitu kan. Ya artinya kan kita rasanya berhasil lah menghasilkan karya yang emang penting buat sastra Indonesia begitu kan, dan bicara di luar juga gitu. Itu kita jaga kayak program-program kayak gitu tuh gitu. Yang lain-lainnya program diskusi kayak kemarin kita bikin membaca Pram. Nah itu kita mengundang, kita pengen ada pembaca-pembaca baru, penulis-penulis baru gitu. Nah momennya adalah 100 tahun Pramudia Anantatur tahun ini. Lalu kita membuka kayak open call begitu, siapapun yang mau, penulis-penulis muda untuk mengusulkan mau membaca apa dan nanti akan menulis selama beberapa waktu, beberapa bulan didampingin tuh mereka bacanya dan hasil pembacaannya lalu dipresentasikan. Itu seru juga tuh. Nah, itu kerjaan DKJ tuh gitu, bagian dari menciptakan pengetahuan baru sih kalau kita bilang begitu. Jadi Pram tuh udah dibaca, apakah sudah selesai membaca Pram? Udah jenuh kah pembacaan Pram? Ada yang baru nggak sih kalau kita baca Pram lagi gitu? Banyak banget hal yang baru begitu kan, ternyata begitu. Kalau fiksinya begitu, kalau non fiksinya kita baca gimana? Ternyata lebih banyak lagi misalnya kita menemukan hal yang lain gitu ketika kita membaca non fiksinya misalnya. Nah itu kan itu DKJ mikirin itu tuh gitu selalunya gitu. Kalau tiap tahun kita tahun depan bikin apa ya gitu. Kayak 100 tahun Khairil 2022 lalu kita bikin sayembara kritik sastra gitu kan. Nah, itu hasilnya bisa dibaca di Tengara gitu kan. Tengara itu web yang di website yang di ini manage sama DKJ gitu. Karena tidak ada situs kritik kan di Indonesia yang cukup baik lah gitu kan. Kampus-kampus juga tidak punya gitu. Nah, tahun itu kita berpikir kayaknya kita penting nih supaya pembacaan terhadap karya-karya kita itu berkelanjutan gitu. Selalu ada upaya-upaya membaca pembacaan baru dengan sudut pandang baru. So lahirlah situs kritik Tengara.id itu. Tengara.id. Nah, itu sekarang udah lagi nyiapin edisi ke-11 tuh. Lumayan, udah ada penerbit yang pengen nerbitin artikel-artikelnya tuh. Kayaknya lagi diedit. Kompilasi gitu ya, antologi. Kan penting ya, ada pembacaan baru gitu ya. Terus kayak tahun kemarin juga pas 100 tahun A.A. Nafis, kita juga bikin sayembara A.A. Nafis. Kemarin tuh ada pembacaan-pembacaan baru lagi terhadap karya Nafis gitu. Jadi, mungkin 2020, nah yang depan 100 tahun apa namanya Asrul Sani, barangkali 100 tahun penyair-penyair lain gitu. Perlu kita baca ulang begitu. Nah itu DKJ memikirkan itu tuh kira-kira. Apalagi ya? Sadar nggak sih Mas kalau misalnya si tadi sayembara itu jadi semacam tonggak gitu ke nasional? Iya, makanya tadi yang saya bilang jadi etalase Jakarta gitu. Itu kan sebenarnya mikirin Jakarta. Ada pejabat yang nggak paham tuh, ngapain sih bikin sayembara nasional untuk Jakarta aja, kenapa nggak? Lah dari awal kita kayak nggak sengaja tuh menjadi lembaga nasional sebenarnya, meskipun ya udah deh Jakarta kan dapat keuntungan banyak sebagai ibu kota gitu kan, ya nyumbangnya ke daerah-daerah itu kan dengan cara lewat DKJ aja lah bikin sayembara gitu. Jadi pemenangnya kan selalunya dari seluruh Indonesia. Iya, betul. Pesertanya. Nggak mungkin. Nah itu. Jadi barometer Jakarta tuh dari awal untuk semua cabang kesenian itu DKJ itu maksud saya gitu. Jadi laboratorium, barometer, apalagi satu lagi tuh lupa. Itu ada 3 tuh kata-kata tuh. Itu disebutin tuh di pergub itu gitu loh. Jadi tapi perannya kan turun naik pasang surut gitu. Kadang-kadang digugat ketika seniman-seniman di daerah ngerasa harus melawan Jakarta, kok yang menentukan Jakarta sih, Jakarta sentris kita, gitu, Jakarta sentris apa segala macam, ya lawan aja gitu. Muncul, nah nanti sekarang malah kita memerlukan sebuah pusat yang mengukur. Sekarang kita jadi kehilangan kayak chaotic suasananya, kayak kehilangan ukuran. Ya terserah aja gitu. Kita kan nggak pernah berniat untuk menjadi lembaga yang seperti itu gitu. Kita menjalankan peran saja gitu. Sederhananya kita ya balik aja ke niat awalnya itu menjadi mitra strategis gubernur dalam pengembangan kesenian Jakarta. Kalau kemudian itu
dampaknya kegedean gitu, jadi meluber ke melampaui batas-batas Jakarta bahkan nasional, ya mau diapain? Masa kemudian kita mundur? Enggak juga kan, ya udah kita jalankan aja peran itu gitu loh. Kalau kemudian daerah nanti muncul kayak Makassar udah punya misalnya Makassar Writer Festival, punya festival filmnya sendiri, ya kita senang-senang aja gitu. Jadi beban Jakarta itu menjadi lebih ringan lah katakanlah begitu, atau bahkan nanti kita punya pusat-pusat pertumbuhan kesenian baru dan itu bagus banget buat ya kayak Eropa aja kan, barangkali luas Eropa seluas Indonesia gitu kan. Provinsi di Indonesia itu kan seluas negara di Eropa. Nah kalau setiap provinsi kemudian menjadi pusat-pusat perkembangan kebudayaan baru seperti Eropa begitu kan, dahsyat banget Indonesia ini kan. Makin beragam juga. Dahsyat banget kan gitu kan. Gitu kira-kira itu pemikiran. Nah kalau secara subjektif Mas Hasan sendiri soal tonggak tadi masih penting nggak? Apa namanya? Kan ada semacam kalau melihat sejarah, ya, gitu ya. kalau melihatnya sejarah rasanya penting gitu kan, kita udah punyalah sebentang sejarah perjalanan kesenian kita ya, seni modern gitu kan. Nah, kalau nengok ke belakang kan emang ada tonggak-tonggak itu gitu loh, gitu. Nah kalau kita mau berkembang, kalau kita mau memajukan kebudayaan pakai bahasa undang-undang pemajuan kebudayaan nih gitu kan, artinya kan melahirkan tonggak-tonggak yang baru gitu kan, melahirkan puncak-puncak yang baru nih gitu. Kalau itu yang dilihat menjadi penting, tapi bukan hanya itu tujuannya kira-kira gitu. Bukan hanya untuk melahirkan kebaruan melulu itu yang dikejar, nggak juga gitu. Kalau pemajuan kebudayaan itu kan gue suka banget tuh merujuk ke pemajuan kebudayaan tuh kan, ada pelestarian, ada pembinaan, ada pemanfaatan, ada pemberdayaan tuh. Nah, di pembinaan barangkali kita akan melahirkan tonggak baru itu barangkali. Di pelestarian selain memikirkan hal yang baru, kita ngerawat yang udah ada dong gitu. Yo, jangan diabaikan juga yang itu pembinaan, misalnya, pelestarian kayak gitu kan gitu. Nah, lalu pemanfaatan, apakah kesenian kita juga misalnya berpotensi untuk memajukan aircraft-nya begitu kan? Ya jangan batasin, oh nggak boleh seni aja, jangan dibawa ke soal pariwisata misalnya kayak gitu. Nggak bisa juga, karena itu pemajuan kebudayaan juga berpikir tentang pemanfaatan gitu, atau pemberdayaan gitu kan. Nah tadi itu gitu, apakah senimannya kemudian pelaku budayanya terberdayakan secara ekonomi gitu kan, itu juga dipikirkan gitu. Nah itu pekerjaan yang simultan kan, gitu, terus aja. Penting tonggak ya, pekerjaan berkarya itu kan pekerjaan personal sebenarnya kan. Kalau ekosistemnya sehat, saya kira kemungkinan melahirkan kebaruan atau katakanlah tonggak-tonggak baru itu nggak perlu kita tolak, kita bisa saja merindukan itu gitu loh. Kan bisa jadi percakapan. Kayaknya dalam 10 tahun terakhir tidak ada ya karya puisi yang kemudian mengguncang misalnya kayak gitu, kemapanan misalnya kayak gitu, yang melawan konvensi gitu kan. Selalunya kan kita bicara ketegangan antara konvensi dan inovasi. Nggak ada inovasi, konvensi itu dirawat jalan. Eksperimen gitu ya. Kayak tiba-tiba muncul twing karya yang avant-garde gitu, avant-gardisme baru begitu kan. Nah, kalau di sastra kan ada Khairil, sebelumnya kita bicara tentang Amir Hamzah, lalu muncul Khairil, lalu muncul ya mungkin Tarjib kemudian gitu, lalu muncul Abdul Malna, lalu muncul Joko Pinurbo. Setelah itu siapa lagi nih gitu. Itu kan katakanlah itu tonggak-tonggak yang atau Sapardi sebelumnya misalnya kayak gitu. Nah, itu kan tonggak-tonggak yang kemudian memang ketika kita bicara sejarah sastra kita, kesenian lain juga begitu gitu. Tari juga punya tokoh-tokohnya, tonggak-tonggak yang masing-masing. Pasti akan nggak mungkin tidak menyebut nama-nama itu gitu. Kalau itu bisa dikatakan tonggak, ya itulah tonggak gitu. Lalu kemudian kalau kita kemudian merindukan lahirnya lagi itu gitu, demi dinamika, demi progres dari perkembangan, demi kemajuan kebudayaan kita boleh mengharapkan itu. Berarti tadi program rutinannya tuh si Sayembara itu, Mas? Itu yang salah satu. boleh jadi misalnya per 2 tahun mungkin ini ada, tapi tadi novel selalu ada. Novel kadang bergantian ya, sempat bergantian sama puisi gitu. Puisi gitu. Berarti novel, puisi sama kritik sastra. Kita pernah nyoba Sayembara cerita anak, tapi kemudian agak mungkin nggak harus kita rutinkan gitu aja. Oh, kalau kritik film itu dari komite film? Kritik teater dari teater. Iya. Ada, mereka masing-masing. Iya. Film kritik seni rupa juga ada nggak ya? Kayaknya ada deh.
Gitu. Dan masing-masing punya. Gitu. Kalau merasa bahwa kritik itu penting bagi upaya membaca, meninjau perkembangan seni kita, maka ya kalau di sastra bagus banget. Kalau di sastra rasanya kita merawat, melahirkan banyak penulis kritik yang baik sekarang itu gitu loh. Dan melahirkan pembacaan-pembacaan wacana-wacana baru yang juga menarik untuk diikuti, bagian dari cara kita melihat perkembangan. Nah itu tadi proses seleksinya atau kurasinya ketika sayembara itu, apalagi Mas baru-baru ini baru jadi kurator di Kusala gitu ya. Apa yang jadi yang perlu dilihat gitu loh dari perkembangan? Menurut saya kunci dari kenapa sayembara novel DKJ itu bertahan selama ini. Bertahan itu artinya dengan kewibawaannya yang nggak luntur, nggak turun begitu. Kuncinya pada bagaimana memilih juri. Bagaimana memilih juri? Bagaimana menentukan juri. Oke. Juri nggak pernah tetap kan. 3 orang itu nggak pernah tetap. Bisa berulang nanti, tapi komposisinya bisa sangat berbeda. Beda-beda, gitu. Kita bisa mengkombinasikan akademisi atau seniman, kritikus dari Jakarta, dari luar. Itu selalu dipikirkan gitu untuk perempuan dan laki-laki, yang muda, yang tua. Itu dipikirkan kombinasinya yang kemungkinan melahirkan pembacaan bersama yang ya katakanlah segar begitu gitu loh. Nah, itu yang dijaga banget sih gitu. Lalu ada tradisi membuat pertanggungjawaban juri. Selalu. Dalam bentuk tulisan? Tulisan, kan diumumkan. Oke. Pada saat pengumuman kan juri membacakan itu. Oke. Jadi mau menggugat, gugat aja tuh pertanggungjawabannya. Kalau mau protes, silakan membaca itu gitu kan. Itu sudah tradisi yang kemudian itu penting ya? Sangat penting. Jadi juri ada argumennya ketika menentukan pemenang gitu. Atau ketika tidak menentukan pemenang ada argumennya. Kan sering beberapa kali itu pemenang nggak ada tuh. Nah itu kejadian gitu. Tapi ada argumennya, ada argumen. Ya perdebatkan saja argumen itu gitu loh. Itu selalu. Nah di Kusala kemudian, Kusala itu bukan programnya DKJ ya. Program almarhum Richard Oh yang inisiatif pribadi bener kayak gitu. Karena dia mencintai sastra, dia buat penghargaan. Mungkin dia merasa tidak cukup penghargaan yang ada begitu, dia bikinlah tahun 2001 pertama. Berjalan 20 tahun setelah dia meninggal, semua merasa kehilangan, tapi nggak tahu ini bagaimana apakah harus dilanjutkan atau enggak ya gitu. Tapi inisiatif pemerintah waktu itu Dirjen Kebudayaan meminta, kebetulan aku antara lain yang diminta begitu, coba dijajaki kemungkinan menghidupkannya dengan dana Indonesiana. Triggernya dari situ, so kita hidupkan. Nah, dulu kan Richard sendirian ya. Ini contoh bagaimana karena aku di DKJ, ketika saya di Kusala, aku meniru DKJ. Menirunya gini, dulu kan katanya Richard itu hanya menunjuk 1 orang ketua juri. Ketua juri itu yang memilih nanti juri lain 4 orang. Nah, sekarang karena ada lembaganya, ada yayasannya, maka aku mengajak kurator. Kurator itu bukan juri ya. Dia yang memilih juri. Betul. Dia yang memilih juri. Ada lagi jurinya soalnya ya? Ya, kan seperti sekarang di Komsas nih. Komite Sastra anggotanya 5 orang. Bukan kami yang jadi juri sayembara DKJ kan, tapi kami memilih juri yang 3 orang itu gitu. Nah, di Kusala ini juga meniru cara itu, maka ada 3 orang kurator program. Kusala itu kan programnya macam-macam ya, bukan cuma sayembara, bukan cuma penghargaan untuk buku gitu. Ada penulisan buku, nanti ada Kusala Kampus, nanti ada bekerja sama dengan festival-festival. Nah itu perlu kurator yang memikirkan konsep dari seluruh program itu. Maka yang publik tahu sekarang adalah saya, Eka Kurniawan, sama Mas Nezar Patria. Nezar itu sebenarnya pernah jadi juri di sayembara puisi DKJ sebenarnya. Dia sastrawan sebenarnya ya. Sekarang ya jadi duduk di kabinet, ya kita bukan ngelihat dia sebagai wakil menteri atau apa gitu, kita ngelihat dia sebagai sastrawan yang peduli. Dia misalnya sangat tahu kayaknya koleksi American short story, modern short story-nya paling komplit kali itu. Dia membaca itu tuh gitu, ya siapa tahu. Dia pernah jadi juri puisi, dia menerbitkan buku puisi kan. Nah, maksudnya, tapi yang penting adalah dia memikirkan bersama saya dan Mas Eka Kurniawan memikirkan program itu sebenarnya. Dan dia sangat aktif.
kita rapat jadi datang dengan segala kesibukannya menyempatkan gitu. Kami yang memilih juri 5 orang itu gitu. Kami yang seperti tradisinya DKJ. Ketika memilih juri kita pilih, pertimbangkan banget gitu. Ini siapa? Ini kalau ini gimana? Kalau ini siapa? Itu dirapatin benar gitu sampai daftar. Kemudian kita menghubungi juri. Nah, itu tugas kurator sebenarnya gitu. Kebetulan di Dana Indosiana pun setiap lembaga yang menerima dana itu harus punya kurator. Itu syarat. Syarat kenapa? Karena Dana Indonesia pengen program yang didanai dengan Dana Indosiana itu programnya bagus. So, kurator yang bertanggung jawab dengan model programnya gitu. Itu pendanaannya bisa di stop kalau nggak bagus. Itu tanggung jawab kurator. Itu ada kepengurusannya atau memang occasionally, maksudnya per event aja? Kalau di Kusala kebetulan karena harus membentuk yayasan, saya dan Eka diminta untuk masuk di struktur yayasan. Oke, Mas Nejar tidak gitu. Nah, kebetulan kami yang diminta juga menjadi kurator gitu. Jadi di yayasan lain barangkali kuratornya bukan pengurus yayasan seperti kami, dan tapi itu boleh, sangat boleh gitu kan. Jadi kurator Kusala itu 2 adalah memang ada di yayasan dan Mas Nezar yang bukan gitu. Ya barangkali besok tahun depan gitu bisa saja kuratornya nanti yang orang lain bisa saja, atau kalau diperlukan memang tetap kami bertiga rasanya ya kami akan meneruskan pekerjaan itu, karena antara lain menyusun roadmap 5 tahun ke depan Kusala ngapain itu harus dibikin tahun ini. Yang membuat itu kurator. Tugasnya berat sebenarnya. Seperti itu gitu. Berat itu tugasnya gitu. Memikirkan Kusala ke depan 5 tahun mau diapain gitu. Tapi bagus, Dana Indonesia bagus sekali punya persyaratan itu gitu. Gue juga baru tahu setelah membantu Kusala dan berurusan bagaimana proses selama mengakses Dana Indonesia itu gitu. Gitu sih, Mas. Iya. Nah, kalau misalnya balik lagi ke DKJ tadi, Mas periode kedua ini artinya udah 6 tahun. Hampir. Selesai nanti 6 tahun. Iya, hampir 6 tahun. Nah, tantangan paling besar selain tadi tentu dana gitu misalnya. Selain itu tantangan paling besar apa gitu? Baik yang personal, struktural mungkin ada komunikasi dengan pemerintah yang kurang baik misalnya atau apa. Gini, kalau saya sih begini ya, DKJ itu buat saya paguyuban ya. Guyup aja dulu gitu. Rukun aja dulu, ngobrol bareng dulu, enak ngobrol, ngopi gitu. Kompakin aja dulu, terutama di komite begitu. Itu enak tuh kerjanya gitu tuh. Nah, kalau pihak luar, kayak Bapeda, lembaga-lembaga lain lah gitu kan, kadang-kadang nggak tahu sejarahnya DKJ itu gitu. Jadi lah kalau orang nggak tahu kan kita dong harus menjelaskan siapa. Itu yang di awal-awal kayaknya agak berat, agak ngapain sih kita, harusnya kan mereka tahu DKJ itu apa sejarahnya. Enggak juga ternyata. Itu rasanya agak berat di awal-awal dan agak ngeselin. Masa DKJ dianggap LSM gitu kan? Dari mana? Lu kagak tahu, gila lu pejabat kagak tahu DKJ. Mana sih? Gubernurnya yang bikin pergubnya gitu. Gitu kan. Gitu. Tapi ya bukan salah mereka kalau mereka nggak tahu, barangkali DKJ juga yang kemudian tidak pernah menjelaskan PR-nya kurang begitu barangkali. Nah, itu dari pengurus kemarin agak diberesin tuh gitu. Sekarang lumayan gitu. Kita bisa hadir di Musrenbang, kita bisa hadir di pembahasan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan kita bicara di situ gitu. Selama ini kayaknya nggak pernah dilibatin tuh, nggak didengerin suara kita. Sekarang didengerin gitu. Makanya kita memperjuangkan misalnya 3 sebenarnya yang kita DKJ itu, kalau itu nanti terwujud, kami sebagai pengurus, aku terutama yang di periode ini agak happy gitu. Dana Abadi Kebudayaan Daerah itu menyelesaikan persoalan pendanaan kegiatan kesenian di Jakarta. Regulasi, kalau nanti sekarang bukan perda, pergub, kalau nanti ada perdanya gitu, itu kita akan makin kukuh posisinya gitu kan. Lalu ya soal kelembagaannya gitu, barangkali model yang sekarang ini barangkali ada yang harus diperbaiki gitu. Apakah 3 tahun cukup? Mungkin 5 tahun saja, tapi 1 periode gitu. Barangkali, jangan-jangan itu diperlukan. Nah, itu kamu ini lagi ada proses apa namanya? Tapi memang dari awal 3 tahun atau gimana, Mas? Pernah lebih, kayaknya pernah 4 tahun kalau nggak salah ya, pernah ya. Tapi kemudian, tapi emang
lama sih, kelamaan gak enak juga gitu. Udah deh gitu. Ya gitu kan, 3 tahun, mungkin 5 tahun atau barangkali 5 tahun, tapi 1 periode cukup barangkali gitu ya. Gitu. Ada transisi, kan ada 9 bulan tuh dari kepilih sampai 3 bulan sampai dikukuhkan gubernur. Itulah masa transisi, harusnya dimanfaatin aja itu gitu loh. Kalau saya berpikir begitu sekarang sih gitu. Nah, tantangannya itu sih ya. Ya seniman egois semua, kadang-kadang kata orang begitu ya. Begitu ngumpul 30 orang, lu bayangin 30 orang. 30 kepala. Cabang seni yang berbeda-beda gitu kan. Di sastra aja 5 orang bisa berantem nih gitu kan. Bisa banget gitu kalau lagi di rapat gitu, debatnya kencang banget tuh gitu kan. Nah lalu kemudian gimana kalau 30 orang, 5 kali 6 komite cabang seni kan ngumpul. Ya dinamis banget gitu. Yang penting guyup aja dulu deh. Gitu. Nah, kalau saya sih gitu. Kalau saya semangatnya, teman-teman, ini kita ini setengah paguyuban ya, gitu. Kalau kita profesional kan nggak digaji segini kali gitu kan. Kita benar-benar pengen mengabdi dan kita pengen menikmati prosesnya, kerjanya. Nah, jadi semangat paguyuban itu penting gitu. Gue bilang sih, kalau saya sih gitu ya, kalau teman-teman. Kita ini setengah paguyuban ya. Guyup dulu deh yang penting gitu lah. Biar ngobrolnya enak, lalu melahirkan banyak pikiran-pikiran tentang kerja-kerja advokasi kita jadi clear gitu, program kita jadi tajam gitu arahnya gitu kan, komunitas-komunitas kita bisa rangkul, terus titik-titik seni itu bisa kita berdayakan, kita buka aksesnya untuk seniman untuk memanfaatkan itu, gitu kira-kira. Iya, terakhir Mas, tadi walaupun beberapa udah disebutkan, cuma ini perlu ditebalkan aja sih, apakah memang tadi disebutkan itu adalah idealnya menurut Mas Hasan sebuah Dewan Kesenian Jakarta gitu. Tadi misalnya jadi perda, nggak pergub aja supaya lebih kokoh. Terus tadi komunitas di banyak tempat juga makin menyala tuh. Atau di internal sendiri mungkin perlu dibenahi. Tentu ada evaluasi gitu. Nah itu idealnya tuh kayak gimana tuh? Idealnya begini, kan balik lagi ke perannya. Mitra strategis gubernur dalam hal kebijakan pengembangan kesenian di Jakarta. Itu kan gede banget pekerjaannya sebenarnya gitu kan. Nah, momen-momen meninjau ulangnya banyak. Satu misalnya Jakarta ketika tidak lagi menjadi ibu kota karena IKN gitu kan, maka muncullah Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang daerah khusus Jakarta. Ya, nah itu momen gede banget tuh buat Jakarta, juga buat Dewan Kesenian Jakarta. Apa itu momennya? Misalnya Jakarta kemudian memposisikan diri menjadi kota global dengan segala konsekuensinya, kota global itu kan. Nah, kota global itu kalau mengerujuk ke salah satu Global City Index, ada 6, kebudayaan itu penting banget. Interaksi budaya atau apa gitu kan. Nah, kalau ngecek itu, indikator 6 Global City Index itu, dalam berapa tahun terakhir itu, Jakarta tuh turun. Sekarang peringkat berapa kota global, dan Jakarta pengen peringkat 20 nanti di tahun 2045. Sekarang 60-an. Naik 40 ini gimana nih caranya? Tapi dalam beberapa tahun terakhir, itu yang lain merah, indikator merah semua, kecuali kebudayaan. Plus tuh, hijau tuh. Baru nyadar kan, oh ternyata kebudayaan kita penting loh, dan kerja-kerja kebudayaan kita selama ini ternyata menyumbang angka yang bagus, gede buat mimpi Jakarta menjadi kota global peringkat 20. Oh kalau kayak gitu, beresin dong persoalan-persoalan yang bisa ngganjel atau menghalangi geraknya DKJ atau lembaga kesenian lain lah gitu kan. Maka turunan dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu apa? Perda dong, ya kan. Jangan pergub, ntar kalau gubernurnya berganti dia ganti itu gitu kan. Selera kalau itu yang tadi selama ini karena nggak ada perdanya, maka pergubnya. Ya kita lihat aja Pak Ahok maunya kayak apa, Pak Anies maunya kayak apa ya. Ya bahkan dari awal Pak Ali Sadikin maunya seperti apa. Kan ini benar-benar lahir dari visi seorang gubernur kan. Pergub, dipegang banget sama gubernur pergub itu. Tapi kalau nanti perda yang jadi landasannya, kan gubernurnya tinggal mungkin perannya nggak perlu diutak-atik lagi nih. Cuman operasionalnya kayak apa gitu. Itu di pergub barangkali begitu. Nah itu yang sekarang kita perjuangkan. Masuk dana. Kalau Jakarta tuh sangat mungkin. Lagi-lagi balik ke Undang-Undang Nomor 1 2024 itu disebutin gitu. Jakarta boleh punya dana abadi kebudayaan daerah. Ya kita kejar dong, ya kan. Secara ekonomi, secara APBD besar. Mungkin membuat itu. Nah sekarang lagi ada timnya gubernur yang lagi nyiapin itu regulasinya. Nah kalau itu terjadi, Jakarta kan soal dana, soal regulasinya udah oke nih.
perdanya udah oke nih kan, ada perda dana abadi kebudayaan juga nih gitu. Kan kita tinggal merancang kegiatannya, gimana caranya supaya indeks kota global naik, indeks pembangunan kebudayaannya naik. Kan gitu tuh, indikatornya udah ada, lembaganya udah ada, udah punya sejarah panjang, regulasi yang kita beresin, dananya kita buat aturannya yang cakep gitu kan, dana abadi kan kita nggak perlu nunggu APBD ketok palu, kita udah bisa bikin kegiatan kan, udah jelas nih misalnya JILP perlu dana 4 miliar atau 5 miliar, tahun depan kita mengundang Han Kang misalnya gitu, pengarang Nobel itu dari Korea Selatan, kan bisa nego sekarang, kan perlu 2 tahun gitu. Kalau nggak ada yang dana seperti itu, kita nggak bisa kebayang kita bisa bekerja seperti itu gitu. Ya mungkin nanti pengurus setelah saya menikmati itu gitu. Itu sih Mas yang kita bayangin tuh idealnya gitu. Regulasinya kita beresin, pendanaannya kita buat regulasinya juga kita pastiin gitu. Mudah-mudahan itu kejadian. Bisa Mas ya? Harus bisa. Harus bisa. Karena sekarang Pak Pramono dan Karno paham soal itu dan kita udah bicara. Dan mereka mengiyakan. Oke, saya paham dan udah dibikin timnya, tim untuk dana abadi kebudayaan itu. Gitu. Perdanya juga udah ada dan lain-lain. Semoga juga amin. DKJ juga bisa lancar program-programnya, dan terutama sayembara itu ya kalau bisa ya tiap tahun tuh 3-3-nya ada gitu ya. Kalau dananya ada juga itu kan. Bisa. Maksudnya satu itu pengen gedein hadiahnya. Oh iya sih. Masa kalah sama Kusala, makanya kalau di Kusala kita gedein tuh. Oke. DKJ belum bisa segede itu. Iya. Karena masih tergantung. Makasih banget Mas Hasan Asfahani, Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Itu aja teman-teman, sore-sore semua, kita jumpa lagi di Lentera Talk berikutnya.